Dan saudara, untuk mencegah semakin meluasnya COVID-19 varian Omikron, pemerintah memberlakukan larangan kedatangan masuk warga negara asing ke Indonesia untuk 14 negara. Di Jakarta, saudara, pengawasan untuk pelaku perjalanan internasional baik WNI dan WNA dilakukan sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Penutupan bagi 14 negara yang terkait varian Omikron dilakukan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pelarangan berlaku di seluruh pintu masuk kedatangan, baik bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas perbatasan. Verifikasi wajib dilakukan sebagai pengecekan dokumen dan data pendukung. Sementara bagi warga negara Indonesia tetap dipersilahkan masuk, namun wajib memenuhi aturan protokol kesehatan yang ketat dan karantina terpusat selama 10 hari. Sementara di Medan, Sumatera Utara, saudara, seorang warga negara asal Inggris terkonfirmasi positif COVID-19 dan diduga memiliki gejala varian Omikron. WNA asal Inggris itu merupakan salah satu awak pesawat kargo asal Inggris yang tengah transit di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Saat ini, pasien tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengatakan masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Litbangkes Kementerian Kesehatan di Jakarta, apakah WNA itu terinfeksi varian Omikron atau tidak. Ya, ingin kami sampaikan di sini betul warga negara Inggris pasien positif COVID-19 yang tadi ada isunya diduga Omikron, namun di sini kami sampaikan kami masih menunggu hasil dari PCR-nya sudah dikirim ke Litbangkes ada di Jakarta. Kami masih menunggu untuk konfirmasi varian apa. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Jona. Untuk mengantisipasi ada penyebaran Omikron di Indonesia, bagaimana penjagaan di pintu masuk terutama di bandara saat ini? Ya, Glenis, kami memantau untuk penjagaan khususnya di Terminal 3 Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di kedatangan cukup ketat, apalagi ketika pemerintah memberlakukan pembatasan khususnya untuk varian Omikron. Nah, untuk kedatangan internasional hari ini ada 24 penerbangan dan beruntungnya tidak ada penerbangan langsung ke 14 negara yang untuk sementara dilarang masuk Indonesia. Jadi untuk penerbangan internasional tersebut, untuk kedatangan kami melihat dominasinya lebih kepada negara di Asia seperti Singapore Airlines, maskapai Jepang All Nippon Airways, dan juga beberapa negara lainnya. Ya pasti untuk pemberlakuan pembatasan ini sifatnya sementara sampai khususnya untuk penanganan teknis di Omikron di negara tersebut berlaku lebih baik. Namun untuk warga negara Indonesia yang datang, baik mungkin dari negara yang masuk dalam 14 negara yang dibatasi ataupun tidak, tetap wajib untuk ikut dalam proses karantina, di mana karantinanya cukup berbeda. Ada karantina yang selama 7 hari dan ada karantina 10 hari. Jadi pembedanya adalah untuk negara yang tidak masuk dalam pembatasan 14 negara, maka mereka mengikuti karantina selama 7 hari. Namun bila mana baru datang dari negara yang memiliki angka COVID tinggi, khususnya dari varian Omikron, maka wajib untuk mengikuti karantina selama 10 hari. Dan untuk mengetahui terkait dengan aturan pembatasan khususnya kedatangan WNA dari 14 negara, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri kaca sudah ada dan Satgas COVID-19 Bandara, yaitu dengan Letkolsus Agus Ristiono. Pak, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mas. Pak, ini kan cukup menarik ya, bahwa akhirnya pemerintah cukup ketat melarang 14 negara khususnya WNA-nya untuk datang ke Indonesia dikarenakan adanya varian Omikron. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak? Terima kasih, Mas, untuk berdasarkan SE nomor 2 tahun 2022, maka ada 14 negara yang dilarang masuk ke negara Indonesia. Di antaranya ada penambahan 4 negara tersebut, Prancis, Norwegia, Denmark, dan Inggris. Itu sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke negara Indonesia. Namun apabila ada penumpang Vietnam maupun WNI yang masuk ke Indonesia melalui 14 transit ke 14 negara tersebut, maka dilakukan karantina selama 10 hari. Dan apabila
yang tidak melewati situ sekarang berubah dari 10 hari menjadi 7 hari bagi WNA dan WNI yang tidak melalui 14 negara tersebut, Mas. Itu termasuk untuk yang transit Pak ya di 14 negara tersebut ya? Betul, yang transit di negara tersebut dilakukan karantina 10 hari. Namun apabila ada warga 14 negara tersebut maka ditolak balik atau dideportasi saat itu juga. Pak Agus, untuk sosialisasinya seperti apa Pak? Apakah mungkin sudah disampaikan kepada pihak dari negara tersebut atau seperti apa Pak? Sosialisasinya yang pertama kita mensosialisasikan dengan maskapai mana yang mau mengonboardkan atau memasukkan penumpang negara ke Indonesia, maka harus dicek apakah ada dari warga negara 14 warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia. Apabila ada maka ditolak sebelum terbang ke Indonesia. Agus, mungkin boleh juga dipertegas terkait dengan aturan karantina. Ini kan ada 7 hari dan 10 hari. Jadi kan untuk 14 negara kan 10 hari Pak ya. Jadi memang permit 3 hari. Jadi mungkin bagi masyarakat mungkin tidak bingung kenapa ada 7 hari dan 10 hari. Jadi mungkin boleh Pak dibedakan secara spesifik. Betul, untuk yang 10 hari bagi semua warga negara pelaku perjalanan luar negeri, baik WNA maupun WNI, maka apabila transit di 14 negara tersebut, maka dilakukan karantina selama 10 hari. Namun apabila PPLN, baik WNA WNI tidak melalui 14 negara tersebut, maka karantinanya cuma 7 hari. Dan diberlakukan mulai hari ini, tanggal 7 Januari 2022. Oke, mungkin terakhir buat Bapak, jadi mungkin terkait dengan pelaku perjalanan internasional, kan kemarin sempat viral mungkin ada anggota DPR yang akhirnya tidak ikut karantina. Dan sekarang aturannya tegas bahwa mereka wajib karantina terpusat. Mungkin boleh Pak ditambahkan sebagai penegasan? Terima kasih. Saat ini apalagi kemarin Bapak Kapolri dan beberapa menteri meloncengkan itu aplikasi monitoring karantina presisi. Itu siapa saja yang di karantina, khususnya yang ada di hotel itu sudah memiliki barcode itu aplikasi monitoring karantina presisi. Itu tidak bisa keluar dari hotel. Dalam radius 20 meter pun sudah alarm berbunyi. Itu menandakan pengetatan dalam melaksanakan karantina. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Itu saja menjadi informasi bagi masyarakat, agar masyarakat yang mungkin baru datang dari luar negeri, mereka bisa mengetahui terkait dengan aturan khususnya dari karantina yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih banyak waktunya Pak. Demikian wawancara saya dengan Letkol Agus terkait dengan pelaku perjalanan internasional. Kita bisa melihat bagaimana aturan yang dilakukan pemerintah. Jadi cukup tegas. Jadi bagi pelaku perjalanan internasional, baik yang dari 14 negara yang masuk dalam aturan ataupun tidak, mereka wajib untuk melakukan karantina. Karantinanya pun ada yang 7 hari dan 10 hari. Dan tadi sudah cukup jelas, jadi misalkan berasal dari 14 negara tersebut, wajib karantina 10 hari, sedangkan untuk di luar dari 14 negara tersebut, karantina hanya berlaku 7 hari. Lenis? Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.